down, Karput dia bakalan laporin kamu lagi. Nah, akhirnya kan dia take down, dia ketakutan gitu. Makanya sekarang Dok tuh sering mancing dia, ayo dong, kok kamu nggak pernah nyenggol Karput lagi, senggol dong Karput kalau kamu berani soal Helwa, senggol lagi Karput kalau kamu berani gitu. Mana dia berani? Nggak berani dia, Mas Gatot. Ada suatu rahasia yang Karput tuh pegang sampai saat ini, dan kalau sampai itu kebongkar, tamat riwayatnya DRL gitu. Ayo dong DRL, kamu senggol lagi Karput gitu kalau berani. Selesai, tamat DRL itu. Nggak berani dia. Lagian orang circle-nya sudah mulai menjauh, kan harusnya dia introspeksi gitu loh. Karena tiap fitnya jenazah nggak bisa. Kalau orang-orang kayak begini nggak bisa. Udah kebanyakan makan uang haram, hatinya hitam, udah nggak bisa. Jangan nanya, udah jangan berharap deh. Jangan berharap. Agama kita ada kebanyakan, jadi kalau noktah titik sedikit aja di cermin hati itu bagaikan cermin, setitik hitam aja. Kalau emang kita bener ya nggak kebanyakan makan uang haram, itu ada keinginan untuk membersihkan diri. Tapi kalau darah kita diisi dengan uang haram, ya sudah, dia nggak akan berasa. Buat dia menipu masyarakat adalah hal yang biasa, gitu. Membodohi masyarakat itu adalah hal yang biasa. Dan akan ditutupi dengan satu kebohongan yang lain. Itu udah biasa. Gak takut dosa, udah gitu aja intinya. Tapi saya ini, ya Allah, aku nyalain Karput, maafkan aku Karput. Nggak tahu berarti kamu ya. Iya, jadi dulu juga enggak, dokter juga sempat berpikiran jelek ke Karput sih maksudnya. Tapi ternyata setelah dokter telusuri dan nanya ke Polda, nggak seperti itu Dok kisahnya. Diceritain lah dokter itu astagfirullahaladzim, ya Allah, orang ini manipulatif sekali ternyata. Cuman pada saat itu kan dia diagung-agungkan kan oleh masyarakat, seolah-olah kayak dokter yang wah apa gitu, karena gayanya dia itu begitu. Sama seperti jenazah yang lembut. Jadi Mas Gatot, jangan begitu Mas Gatot. Ya, jadilah pengacara yang lembut Mas Gatot. Kok persis suara nih lo. Itu loh, katanya jenazah bikin Viti terus iri sama Doktif katanya. Ada yang komen gitu. Orang uri maklum lah guys, orang dia berapa tahun udah umur 50 begitu baru punya 2 klinik ya kan, maklum lah kalau iri wajar. Udah jadi ketua lagi. Iya kan, beda kelas lah gitu. Apalagi dulu Doktif anggota kok mengalahkan ketua, ngamuk lah dia, wajar lah. Udah gitu Doktif nggak bisa pula dia setir, siapa lu gitu. Makanya sekarang diramein ya. Bener gitu. Udah ketahuan, kemudian itu yang dicoret berarti bukan sampean yang di delete di grup tuh. Kenapa? Yang dijadikan di grup, di delete, dikeluarkan di grup. Udah, bukan di delete, Doktif keluar, nggak mau keluar tuh, fitnah dia itu fitnahnya dia kan, caranya gitu. Orang aku keluar, terima kasih saya keluar dari grup ini, grup toksik, keluar habis gitu. Pokoknya Doktif tuh orangnya tuh udah nggak suka, kelihatan banget deh. Soalnya emang munak banget lah nih orang, munak banget udah. Teman-teman yang di Perdaweri juga pada tahu sih, yang di grup lain juga pada tahu. Jadi yang nggak suka keluar pindah grup, gitu. Pada tahu sih kelakuan jenazah gimana ini, gitu. Cuman kan teman-teman nggak mau ribut aja karena ini orang NPD bener, gitu. Udahlah biar dokter aja yang maju, kita mah diem aja, gitu. Karena nggak mau ribut. Ada Doktif yang paling vokal. Doktif nggak bisa, tak lawan terus gitu. Akhirnya dia kesel, ini kok nggak bisa diem sih, ngelawan terus. Ya emang yang dilawan juga error, gitu. Ngapain kok nurutin elu? Gitu. Kan Mas Gatot merasa sendiri kan, gimana ngadepin dia? Iya, nggak selesai orang. Nah kan, ngadepin dia kan, rasain Mas Gatot. Sampai dibikin Viti bolak-balik dah dong. Diserang sini, serang orang-orang. Udah tuh ada yang nanya soal NM nanti tanggal 28 Mei insya Allah Doktif insya Allah kalau ada waktu nanti ke pengadilan, tapi kayaknya nih kita nggak ada di situ. Enggak, jadi baru awal mediasi ya. Masih awal. Panjang perjalanan sidang perdata itu panjang. Nah untuk Meliana, untuk yang MS Glow itu setelah Doktif tanyakan, jadi setiap acara itu selalu disertai dengan dinas sosial. Ya, jadi itu belum launching, jadi cuma sebagai promo aja awalnya, tapi untuk pembagiannya belum.
gitu. Jadi nanti siapa Mbak Sandinya nanti bakalan ngomong sendiri kapan, dan itu nanti ada dinas sosial di situ. Jadi kalau bagi-bagi itu selalu ada dinas sosial di situ. Tuh. Biar fair lah ya. Iya, Dinas, jadi bener yang dibagikan tuh ya dapet gitu, dan ada buktinya semua jadinya. dinas sosial, ada polisi gitu ya. Biasanya kan begitu tuh. Mendampingi pada saat ini. Iya, apalagi katanya ada motor apa ada apa gitu loh, nanti ada yang lebih gede lagi katanya. Yang untuk agent-agentnya katanya apa gitu loh, Datif kan nggak tahu. Dia kan mereka kan sistemnya mereka reseller gitu-gitu kan ya. Apa Reseller. sistemnya? Iya, kayak gitu-gitulah, Datif nggak paham. Mereka kan sudah punya jaringan reseller udah lama ya, namanya jualan sudah lama. Sistem penjualannya melalui reseller kan, nggak dijual dengan bebas di Indo, di Alfa itu nggak ada. Oh, betul, betul, betul. Melalui jaringan reseller. Tuh. Kabar FS gimana? Ini nanya FS. Si ular kapan dok? Ularnya sekarang lagi sibuk bersihin garam dia. Kok bisa bersihin garam sih? Habisnya diserang mulu dari cincin diserang, dari baju diserang, udah habis deh. Ruya dia sekarang. Maksudnya begini sih, kalau Dotif itu maksudnya begini loh, kayak yang berlian itu ya. Masa sih dia bikin status, dia bilang saya itu langganan di Yanti Plaza Indonesia gitu kan, dia bilang. Sekarang Dotif tanya deh sama Mas Gatot, makna langganan tuh apa sih? Coba apa sih makna langganan itu? Makna langganan kan berarti sering membeli di situ. Nah, sering beli, berarti kan dia sering beli di Yanti Plaza Indonesia dong, dia ngomong gitu. Nah, dipikirnya dia Doktif tuh nggak kenal sama Cik Yanti. Cik Yanti tuh sama Doktif tuh bestian. Nah, ketahuan lagi kan ngibulnya, kan kesel ya. Doktif tuh kesel, cuman astagfirullahaladzim, lu masih begini aja masih ngibul. Lu baru belanja cuman 1 gelang di Yanti Plaza Indonesia, itu pun sama karyawannya. Jadi jangan sok kenal, sok dekat sama Cik Yanti. Kalau Doktif di Plaza Indonesia itu di treat sampai ke Hyatt, diajakin makan, dan itu udah lama banget, bertahun-tahun yang lalu gitu. Jadi dia tuh nggak tahu kalau gue teman, ya Allah masih bohong lagi gitu loh. Maksudnya apa sih si SS ini? Kayak haus validasi, seolah-olah emang dia tuh punya berlian banyak begini gitu. Lu cuman beli di Yanti Plaza Indonesia 1 kali, nggak usah kebanyakan ngomong langganan gitu. Oh, Oh, yo, dalam hatinya ya Allah ketemu. iya kan, sampai chatnya tak screenshot, sampai aku bilang Cik Yanti tak screenshot. Aku kesel banget ini, soalnya dia tuh doyan banget ngibulin masyarakat dengan kebohongan yang lagi. Buat apa dia ngomong begitu? Maksudnya kan, oh ya udah saya salah nih gitu kan, saya ini udah selesai. Ngapain dia harus cerita saya langganan di Yanti Plaza Indonesia? Loh, Yanti koncoku loh. Emang bener tak? Aku langsung nanya, Cik, emang bener Cik, si SS ini suka beli mana orangnya? Kasih tahu enggak, cuma beli 1 kali gelang, itu juga di karyawan saya. Apa enggak malu Mas Gatot? Apa enggak malu gitu? Susah kalau udah karakter itu bikin berlian ini berlian lab gitu. Dibantah sendiri sama yang jual bahwa Lagi kalau ini misalnya hanya aduh. Nah kan, jadi nanti deh kapan-kapan ntar deh Doktif tunjukin, tak kirim loh chatnya si Cik Yanti sama aku. Itu ngakak kita berdua sama-sama. Cik dikatain bestie Cik. Sejak kapan Cik Yanti bestian sampai SS yo, ketawa kita ngakak. Kalau Doktif ngomong begitu masih wajar. Iya kan, kita bestian sama Cik Yanti. Yanti Plaza Indonesia itu toko yang sering dibeliin sama Kak Igun. Kak Igun tuh sering banget beli diamond di situ, Mas Gatot. Dan Doktif juga tahu Kak Igun sering banget tuh belanja di situ. Pokoknya ngaku-ngaku po Rahma. Kalau gua jadi lu mah gua malu. Mungkin dia juga nggak nyangka kali Doktif nggak mungkin beli diamond di Plaza Indonesia sama Cik Yanti gitu kan? Betul. Bukan karena Doktif nggak pernah flexing ya. Kalian aja yang nggak tahu siapa Doktif kan gitu, nggak perlu flexing. Mana loh? Kesel Mas Gatot, aku ngerti itu terbuka semua kebohongannya. Ketemu Ayu Diandari cerita. Jadi Dok, saya itu ngedesain, belum launching, masih preview. Tiba-tiba beberapa minggu kemudian datanglah orang pakai baju yang sama tapi printing. Dan dia menyampaikan minta maaf, dia belinya dari reseller SS. Desainnya sama.
Apa gak loro ati yang ngedesain ini? Belum launching wis dijiplak. Ngono. Eh, Memang orang ini gimana ya? Kreatif tapi. kreatif sih, kreatif, betul kreatif. Enggak, di samping itu, Mbak. Terus terang saya ini orang ini kalau nggak salah katanya hanya lulusan SMA ya. Tapi kreatif sih. SMP ya. SMP ya katanya. Cara marketingnya tuh loh. Oh no. Iya bener. Terus ya Allah menunjukkan pada saat Ayu dia ke Mekah juga begitu. Ada orang pakai baju yang printing persis banget ke desainnya kayak dia. Itu datang sampai maaf ya Ibu Ayu ya saya pakai desainnya Anda, sampai nggak enak gitu loh sama Teh Ayu Dihandari ini nggak enak gitu. Cuman Teh Ayu tuh ya ada maaf kayak dari Sela gitu kan ini nggak ada. Lucunya lagi Mas Gatot. Lucunya lagi Teh Ayu tuh kasihan banget. Teh Ayu tuh kan orangnya baik banget kan. Orangnya tuh sangat baik, sangat serendah hati orangnya itu. Jadi dia itu bilang begini, aduh dok, kenapa kok jadi viral? Ini kan orang nanti saya takut diserang. Ini kan playing victim orangnya. Aku nggak walah teh. Orang button scarf aja nggak nuntut loh. Ini button scarf aja nggak serame ini loh. Loh, emang button scarf juga ditiru desainnya? Iya, katanya gitu. Alah, wis kabeh, wis tiruan kabeh lah. Sembuh lah. Hak jelas emang wis sembuh. Kan heran loh aku, bener-bener. Di satu sisi ya itulah kelemahan, cuma saya apresiasi ininya, cerdiknya, kreatifnya itu loh. Ada yang sampai detail itu membahas dia lagi live di pabrik katanya. Ternyata itu apa? Ternyata layar ini blue screen editan katanya. Ada sampai detail gitu netizen. Ini benar-benar ini apakah memang tim di balik itu yang mengemas dia biar terlihat smart atau memang dia Enggak sih, kalau menurut Doktif sih harusnya sih enggak, kayak dia nggak punya sih. Maksudnya dalam punya marketingnya dia nggak punya. Kalau dia punya nggak mungkin lah. Kayak dia bilang saya langganan di Yanti Plaza Indonesia itu kan nggak mungkin. Kayak dia emang nggak punya tim marketing yang bener sih. Jadi dia itu mungkin di sekitarnya dia emang yang menjorokkan dia ke lubang itu, ke jurang. Jadi ya mungkin tim-timnya dia juga nggak ada yang nasehatin ya. Udah bu bisa stop nggak bu tolong bu stop bu, ini Doktif bukan orang biasa bu, kenalannya juga banyak bu gitu loh. Cuma dia nggak pernah pamer bu gitu loh. Kan begitu dia ngepost langsung gue cek gitu loh, bener nggak? Ini bener nggak? Enggak dok ngibul. Ya apa toh, astagfirullahaladzim. Makanya dipikir kenapa kok SS terus yang diserang, karena SS terus yang ngibul ya. Oh kayak halo Kak tadi tuh, halo Wicak tadi tuh dia ngirim paus tuh, Kak dia nggak nyerang, nggak ngibul, berhenti sekalipun dia nggak komentar gitu. Begitu Dokter senggol dia perbaikan apa selesai. Betul Gitu. Sebenarnya sederhana sih sebenarnya. Udah selesaikan aja, udah gak usah jualan, minta maaf, sudah begitu. Ngapain harus kemudian nyerang sampai Ya gitu. Ini ada tanya AS kenapa ya sibuk sama kasus RG lah, kan lawyernya podo. Lawyernya podo. Sebenarnya itu kalau melihat psikologinya AS tuh, kalau bisa ngomong dia, aduh sudah ya. Aku melihat di jumpa pesnya di sebelahnya itu kayak orang mau nangis nih. Tapi dia nangis sih pas gelar perkara. Saya sudah capek-capek menjadi seorang dokter. Kitanya mau ketawa aja, alah drama giliran orang Medan ludai muka kau. Mana? Giliran gitu. Pret. Apa saiki drama tok isine ha? Ya karena memang satu lawyer sehingga satu skenario dibawa lah kemana-mana, bahkan sampai yang aneh itu sebenarnya kan ini lawyernya berbeda, yang sampai ke Malang ke Kepanjen ikut juga. Iya ya jadi saksi mobilan. Iya kan itu sebenarnya kan bukan beda lawyer itu beda urusan kok tiba-tiba teko jadi aduh apa urusan itu. AS kamu sama Sahrul, ya Allah apa-apaan sih kok ikut ngebelain Sahrul? Apakah ada deal-dealan apa ya apa ngono. Artinya kan memang berarti ini satu circle kan gitu. Oh iya bilang AS bilangnya Doktif yang nangis. Ora apa-apa saksinya sak ruangan gelar perkara khusus gitu loh.
Saksinya sak gelar. Coba tanya sama si Tevera jangan ngakak kita cekikian. Para perwira di belakang itu kombes lah apalah semua juga kita pada kagak ada kita yang simpati sama dia kelihatan banget. Lu Mbak Vera ikut tak? Playing victimnya. Bukan. Kalau Anusnya nggak ikut. Yang Enggak, Mbak Vera ikut tak? Tevera ikut karena kan Tevera yang melaporkan ke Badan POM Justiper ini kan. Oh. Tapi iya. tidak ada tanggapan dari Badan POM gitu. Udah dilaporkan. Jadi itu juga yang menjadi pelaporan salah satu tambahan ke penyidik Medan. Jadi penyidik Medan juga tepok jidat sih sebenarnya. Oh ternyata begini banyak yang dibuka sih di gelar perkara khusus itu. Jadi banyak apa sih informasi baru di situ gitu kan. Ya udah nanti kita ikutin aja prosedurnya seperti apa. Tapi ada drama lah di situ yang membuat kita sebenarnya kita aduh apa-apaan ini kan yang gelar perkara khusus kan para penegak hukum ya, para empok lela ya. Jadi kan mereka tahu oh ini playing victim, oh ini kan kelihatan. Ngapain Jadi sih pakai acting? Ada yang bilang ini Mbak, tapi aku nggak setuju. Salio bilang begini, Doktif dan Nikita memang dua perempuan paling cerdas dan ya paling cerdas. Enggak. Paling cerdas gini, beda itu Doktif sama Nikita. Menurut Cita yang dekat dengan Nikita itu kalau di sosmed wow berani, tapi aslinya katanya kalem Aslinya kalem dia. Aslinya kalem, tapi kalau Doktif itu mau di sosmed mau di aslinya begini ini memang Iya, teknik kita aslinya kalem orangnya. nggak ada yang beda. Jadi kalau ketemu Doktif mau di sosmed ataupun di dunia nyata ya begini, nggak ada yang berbeda. Udah mau nggak boleh di jam ruangan di gelar perkara khusus nggak boleh ada yang merekam, nggak boleh nanti kena pelanggaran gitu. Tapi ya gemes sebenarnya. Tapi boleh sih ditanyakan apakah AS nangis gitu. Kalau ternyata dia menjawab tidak, nah saksinya pok lela di situ semua saksinya kita semua ada. Bahkan ketua sidang aja ngelihatnya sebenarnya nggak mau ketawa sih sebenarnya. Aduh, lu di sini kagak bisa drama gitu loh. Karena ini dihadapi polisi semua loh, bukan masyarakat yang gampang ditipu dengan mimik yang melas gitu kan. Dengan ini dihadapin polisi yang biasa ngadepin kriminal gitu loh. Jadi ini saya sampaikan ya. Jadi sebagai seorang praktisi, saya ingin ini pendukung Nikmir kan lagi ngumpul dengan si pengacara Dokter belum RG. pernah ke Polrestabes Medan ya, nggak pernah sama sekali. Jadi kalau sampai di situ harusnya dia rekam tuh CCTV-nya dia ini gitu ya, nggak pernah sama sekali. Jadi dengan menyerangnya Jadi itu pengacara RG ini menyerang, nggak ada itu, Dokter nggak pernah ke Medan. Ya. Menyerang direktur tadi kemarin itu yang disebutkan namanya, dengan menyerang itu satu indikator bahwa Bang Roberto panik. Pasaribu ya Bang Roberto. Itu berarti mereka lagi panik. Di cyber Polda. Di cyber artinya ini baik untuk NN. Makanya dia serang. Seandainya dia yakin dengan perkara ini, dia gak bakal nyerang itu. Apalagi yang diserang dirnya loh. Boy, ngeri kali dir yang diserang. Dir loh yang diserang. Itu berarti ada indikator mereka panik. Ya, ada indikator kebaikan untuk persoalan NM ini. Makanya panik hingga langsung menyerang pribadi. Itu kalau mereka nggak yakin dengan perkara ini, nggak panik, wah nggak bakal diem aja mereka. Itu AS Tenang aja ngikutin gitu ya. Kenapa sih kok harus preskon, dikit preskon, ngapain sih? Iya, justru karena mereka panik. Mending mereka enak panik. jualan, jaga klinik. Ngapain sih? Ya, kasihan. Malah Dokter bolak-balik ini diundang lagi nih Rumpino Secret aja belum Doktif iyain ya kan. Karena kalau katanya wah kalau diundang Doktif tuh ratingnya naik. Oh ratingnya naik nggak turun dari jamin ya. Nggak turun loh. Nanti kalau turun Doktif yang diserang loh ratingnya. Enggak, katanya dia teman nanti aja dah. Ntar aja deh. Gitu lagi males, lagi pengen nyantai aja, pengen spa, pengen gitu aja. Nanti Enggak gilain nanti kayak kemarin sih. Nanti kayak kemarin tuh si tukang ngerusak lagu ngomongnya kalau ngundang Doktif nggak bisa, ratingnya nggak naik dan sebagainya itu. Enggak, itu kalau ada story IGS tuh bohong itu bisa dituntut itu. Kalau misalnya emang ada, dikirim aja ya nanti atau diposting aja kali lewat di tempatnya Doktif. Itu bisa Doktif serang balik gitu, nggak pernah Doktif ke Polrestabes Medan ya. Kalau misalnya ada gambar itu postingan dia, silahkan dikirim karena bakalan Doktif tuntut. Itu tuh penyebaran berita hoax, itu nggak pernah ya. Oke. Nggak pernah di Medan ya. Diperiksa di Jakarta kan itu? Iya di Tangerang.
di Tangsel. Di Tangerang. Terus nggak pernah ya Dotif nangis tuh nggak pernah ya, ini ngadi-ngadi gitu, nggak pernah Dotif ngadepin orang-orang kayak gitu geng sirkus pakai cara nangis, sorry gitu. Nangis tuh kemarin gara-gara diputus vonisnya Sahrul Semprul, nah itu baru Dotif nangis terharu gitu. Mau ngadepin geng sirkus kok nangis, maaf ya gitu, nggak bisa. Dotif tuh nggak pernah, mental Dotif bukan kayak begitu gitu. Sini loh apa lo gitu ya Mas Gatot ya. Ya mah itu baterainya itu dari pagi sampai pagi lagi. Stabil. Saya nemenin beliau tuh dari pagi sampai malam. Sudah mataku udah begini-begini, dia masih ntar ya aku mau take. Astagfirullahaladzim, Mbak. Ya Allah ya Karim. Aku sampai belain minum kopi. Habis itu minum kopi lagi biar melek ini mata gitu. Dia enggak. Terus itu ntar ya Mas, aku tak take. Ya Allah. Terus nggak ada habisnya. Padahal itu datang dari Dubai itu, bayangkan itu. Dari Dubai loh. Si Riko ngikutin Dokter 3 hari, langsung dia teparnya 5 hari. Enggak, apalagi Riko, Mbak. Pasti gak kuat lah. Aduh. Ya Aku ngikutin emak gua 3 hari, tepar gua 5 hari, mak aku ngakak, ya Allah. Aduh. Nggak ada capeknya loh, nggak ada capeknya, gila. Sakit juga tetap aja ngoceh. Iya betul Arsin, betul. Tapi emang bener sih. Jadi si RG itu sering pakai mulutnya orang sih. Jadi dia nggak pernah dari mulutnya dia sendiri, gitu kan. Jadi dia ngatain Doktif itu kan pakai mulutnya si SS. Akhirnya kan yang kena kan si SS kan, yang pencemaran nama baik. Jadi dia jongkrokin orang gitu. Itu jongkrokin orang buat kena, tapi dia sendiri sama seperti pada saat dia bilang ke Anus ini kalau Doktif melaporkan ORG kan. Akhirnya kan si Anus bilang itu. Ya ternyata kan Doktif kan bilang, apa ini maksudnya ini, hati-hati loh Anda dengan klien Anda bisa Doktif tuntut loh udah menyebarkan berita hoax. Ternyata kan dia mengklarifikasi, minta maaf kalau itu ternyata salah, dia salah menganalisa. Enak lawyer salah menganalisa. Oh lawyer 5 digit, maaf nggak jadi nanya. Lawyer 5 digit. Gitu. Ngeri. Tanda-tanda benar bikin story. Nggak apa-apa, dia mah namanya tomat. Kok panik, orang panik ya begitulah biasa. Iya, ada yang nanya itu loh Mbak. Dokter pernah ke titik bencana kota Palu nggak? Pernah lah. Palu apa, mau tanya Donggala? Tahu Doktif ke Donggala. Doktif ke Donggala tuh ada pulau yang jauh 3 hari nggak terima bantuan. Doktif naik kapal otok-otok itu. Doktif ke sana, marip ditemenin sama tentara 2, karena nggak boleh nggak ditemenin tentara karena kapalnya bisa monteng karena di situ masih ada gempa ya. Jadi kalau suatu saat tsunami ya udah kita meninggalnya di laut gitu. Jadi tinggalin KTP. Kita tinggalin KTP ber-8 orang. Jadi kalau udah meninggal aja kan gitu, meninggoy aja gitu, tinggalin KTP. Gitu. Itu kayak begitu. Dia mah pasrah hidupnya. No ngapain? Yang penting jangan tinggalin utang lo ya. Utang miliaran ojo macem-macem. Sopo sing bayar terus. Mentalnya Doktif itu mental Pakistan. Jadi walaupun lawannya India, nggak menter dia, tenang. Makanya tuh sopir lagi pilotnya pesawat tempur yang Pakistan yang melawan pesawat tempur India banyak itu kan tenang dia dengan senyumnya, itu Doktif. Iya, hajar Allahu Akbar. Gitu. Maju sampai si tentaranya bilang, bisa nggak Dok kita tunda besok? Nggak bisa, berangkat sekarang. Kasihan mereka kelaparan 3 hari, kagak ada bantuan. Gimana sih kalian itu kapal tentara ini? Bukannya berangkat ke sana. Ternyata begitu nyampe Mas Gatot itu kasihan banget. 3 hari mereka nggak ada bantuan. Terus pada saat kita datang itu disambut dengan tangisan. Jadi langsung akhirnya mereka setelah kita datang, kita pulang jam 8 malam. Itu besoknya langsung datang kapal TNI ke pulau itu. Setelah gua ngoceh-ngoceh, gimana sih ini kalian ini tentara ini? Nah biasa lah. Gitu baru udah didatengin. Itu dari zaman dulu lo, bayangin coba di bencana Palu tuh tahun berapa ya? Lama banget itu. Ini kayaknya sebentar lagi mau ke mana namanya kita? Mau ke Palestina. Dia ditanya tuh, pernah ke Palestina nggak Dok? Pernah 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu kita ke Palestina. Bahkan sama Mas Opik juga dikenalin ke kedutaan Jordan. Jadi
kita sempat mau ke Gaza pakai Mercy. Pada saat itu ketua Mercy-nya masih yang lama, tapi sekarang udah almarhum lah ya. Jadi kita sempat mau masuk ke Gaza, tapi karena doktif dadakan, jadi nggak diizinkan sama Mercy. Gitu. Pada saat itu masih bisa masuk ke Gaza, barengan sama Mas Opik. Terus ada si Teh Meli Guslo pada saat itu, ingat nggak? Itu kan ada tuh, Mas Opik, Meli Guslo itu sih. Tapi akhirnya doktif ketemu sama perwakilan dari kedutaan Jordan. Kan pada saat itu Pak Prabowo kan belum jadi presiden ya. Gitu, belum jadi presiden. Terus doktif menggunakan nama beliau lah untuk menyampaikan bantuan itu. Gitu, melalui kedutaan Jordan. Terus akhirnya doktif ketemu tuh dengan para pengungsi Gaza. Gitu. Ya jadi udah nyampe kemana-mana itu doktif. Ada turunan, ada yang nanya, doktif ini keturunan Pakistan ya deh? Ada keturunan, betul. Ada keturunan Pakistannya. Makanya gak kenal takut. Pakistan tuh walaupun negara kecil dia gak ada takut dia. Gak ada takut dia. Akhirnya malah Indianya yang nyerah kan. Terlihat itu. Betul. Ya itu. Walaupun terlihat kecil tetapi bahaya. Ya. Orang melihat doktif, ini siapa? Ini nggak dilihat. Berarti analisanya kurang bagus. Oke. Mas Gatot, aku pamit dulu ya, ini aku udah nyampe. Jumpa, mau istirahat. Buat teman-teman sukses juga ya, selamat istirahat. Ketemu Nanti kita Jakarta. insya Allah ketemu Mas Gatot di Jakarta tanggal 29 ya. Nanti kabarin aja. Ntar posisinya aku di Jakarta kok itu ya. Siap Mbak. Oke, ya makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.